Shalom teman-teman Youth. Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa, amin. Teman-teman jangan lupa kalian jaga kesehatan dan juga tetap sehat selalu ya di rumah ataupun di mana kalian berada. Nah teman-teman, sore hari ini kita mau mengadakan ibadah youth secara online biar kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dan kita juga mau memberikan hati kita sepenuhnya. Amin. Teman-teman saya undang untuk kita merenungkan, kita mau saat teduh. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memberikan waktu kepada kami juga mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sama seperti Engkau telah memberikan kebaikan yang telah benar-benar kami rasakan Bapa di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seminggu sudah berlalu, biarlah kami juga boleh tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa, Kau sungguh baik. Kami berterima kasih. Tuhan, saya secara pribadi mau mendoakan teman-teman. Siapapun juga Tuhan yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Yang jauh daripadamu, Engkau dekatkan kembali mereka Tuhan. Berikan kerinduan, kesehatian Tuhan. Untuk anak-anak muda di GBI Soleh Alim, Bapa, kami mau terima semuanya ke dalam tangan kami Bapa. Haleluya. Karena kami mau meninggikan Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami mau siap menyembah memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita naikkan pujian mengatakan, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan Yesus itu baik adanya. Amin. Mari bersuka cita, bersorak atas namanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk, sekali lagi ya, saya ajak teman-teman untuk nyanyikan ini. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Yeay. Tuhan Yesus selalu memelihara kita, maka kecaplah dan lihatlah. Amin. Biar pujian ini juga boleh menguatkan teman-teman. Kita juga mau serahkan semuanya. Karena kita anak-anak muda dipanggil oleh Tuhan. Dan biarlah kita boleh memberikan kesaksian yang ada di dalam hidup kita kepada semua orang. Nah teman-teman, saya undang kita juga untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita sama-sama dikuatkan oleh pujian ini. Karena kita mau lihat bukti kebesaran Tuhan ada di dalam hidup kita. Teman-teman, mari saya undang untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Undang rohnya Tuhan untuk tetap hadir dalam hati kita. Kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita mau sungguh-sungguh lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom anak muda, ketemu lagi dengan saya. Bersyukur buat kesempatan yang diberikan kembali. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau lebih ke renungan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, terima kasih buat anugerah, buat penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami masih boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan buat firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini, biarlah itu boleh menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih, biar Kau ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, bersyukur buat kesempatan yang diberikan. Sebenarnya sebelum pengurus bilang sama saya, Ci tolong bawa renungan, itu sekitar seminggu atau 2 minggu sempat kepikir sih. Ini kira-kira kalau anak youth minta lagi apa yang mau dibawa ya, karena benar-benar lagi no idea, nggak tahu mau apa. Dan ketika pas Aurel bilang untuk Cici bawa renungan, sempat nolak karena aduh Tuhan, aku nggak tahu mau bawa apa. Dan kebetulan seminggu ini tuh benar-benar lagi down, lagi merasa kayaknya kok nggak dapat achievement sesuatu gitu. Tapi di situ Tuhan ingetin, kenapa nggak kamu bawa tentang itu ke anak-anak muda di tempat ini. Terlebih mereka juga mungkin
mengalami atau akan mengalami yang sama. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran kita. Sebenarnya yang akan saya bawa itu lebih kepada, jadi ketika 2 minggu lalu atau sekitar minggu lalu itu OCBC itu maksudnya kita ada training untuk OCBC Manager se-Asia dan kebetulan saya join di training itu. Di training itu tuh dijelasin tentang supaya kita menggambarkan leadership journey-nya kita. Jadi perjalanan kita sampai tahap ini, perjalanan karir kita tuh seperti apa. Dan di situ tuh ada gambarnya dan saya coba gambarin, saya coba tunjukin gitu. Saya coba gambarin pada saat training itu. Saya coba buat untuk sampai journey perjalanan karir kita dari awal kita start karir sampai tahap sekarang itu seperti apa. Pasti kan seperti yang saya coba gambarin itu ada up and down gitu. Jadi ada di saat kita lagi up, ada saat kita lagi down, tapi di saat kita lagi down mungkin kita bisa up lagi gitu. Nah, di situ saya coba, oh ya kenapa enggak saya bawa itu dan saya sharingkan pengalaman saya dan mungkin itu bisa menjadi pembelajaran buat anak muda tempat ini. Jadi kalau misalnya cerita nih, kalau dari awal karir saya itu baru bekerja itu udah cukup lama ya, dari tahun 2004 saya mulai bekerja dan sebenarnya awal karir saya itu pada saat itu mungkin sama seperti kalian yang baru lulus kuliah atau mungkin pada saat kalian mau mengambil keputusan mau kuliah apa ya, itu bingung mau apa. Sama seperti saya pun bingung. Setelah dari mengambil kuliah aja saya nggak tahu mau ngambil apa ya. Mungkin bersyukur buat anak-anak muda atau anak-anak lain yang punya cita-cita, tapi saat itu saya nggak punya cita-cita, nggak tahu mau apa. Dan akhirnya ya ikutan teman ngambil jurusan IT. Tapi ketika saya bekerja pertama itu saya sebagai HR, HRD, staff HRD gitu. Nah itu adalah awal karir saya. Jadi kalaupun sampai saat ini saya lebih berkecimpung di dunia IT, itu ada perjalanan di dalamnya. Dan saya merasakan ada berkat Tuhan. Yang mau saya cerita di sini, dari saya start dari HRD staff itu di tahun 2004, itu di situ saya merasakan kok mungkin kayak ngerasa, mungkin seperti kalian juga sering ngerasa, kok saya lulusannya IT tapi kenapa saya kuliahnya ini, atau saya ngeliat teman-teman saya kok kayaknya lebih hebat, itu yang memicu saya untuk wah gue harus cari ini yang sesuai gitu. Dan akhirnya ya puji Tuhan kebetulan saya di kantor memang perusahaan IT dan akhirnya mendapat kesempatan untuk benar-benar berkecimpung di dunia IT. Dan kalau misalnya di 2004 saya start, kemudian Tuhan kasih kesempatan buat saya itu, saya benar-benar jadi IT konsultan itu di tahun 2008. Di tahun 2008 dan terus naik, jadi istilahnya up gitu ya. Dan di kantor yang sama, entah kenapa itu Tuhan kasih kesempatan buat saya itu buat jadi HR manager, suatu yang di luar pikiran saya gitu. Kenapa saya udah mulai start dari staff HRD memang, tapi saya udah ke IT, tapi kenapa Tuhan bawa lagi saya ke HR manager gitu. Dan itu di tahun 2008, tapi ternyata penyertaan Tuhan tuh saya merasa ketika ya siapa sih yang gak mau jadi manager, siapa yang gak mau jadi leader di suatu perusahaan gitu kan, apalagi tujuan kita udah capek-capek sekolah, belajar, pasti suatu saat kita mau jadi pimpinan lah gitu ya. Tapi di saat itu, kalau teman-teman boleh lihat itu adalah proses down-nya saya. Dimana setelah saya udah merasakan satu posisi leader, saya merasa saya down. Kenapa? Karena di situ saya ribut, mungkin bukan ribut kali ya, kayak konflik sama teman, konflik sama rekan satu departemen. Ya mungkin yang sering kali juga rekan-rekan yang udah bekerja pasti ada dong, ada satu saat dimana kita konflik sama rekan kerja dan di situ saya memutuskan saya keluar. Dan makanya itu adalah proses down-nya saya. Saya keluar di situ dengan posisi saya lagi hamil anak kedua dan mungkin orang pada bilang emosinya lagi tinggi, lagi hamil. Makanya saya mutusin keluar daripada mempengaruhi kandungan saya juga, terus akhirnya saya keluar.
Nah pada saat keluar, saya pikir saya mau udah cukup enough di dunia kerja. Tapi ternyata 8 bulan hampir setahun saya jalanin, saya ngerasa ada yang kurang dalam hidup saya dan Tuhan itu kasih kesempatan saya untuk balik ke kantor lama di mana saya waktu itu mengakhiri sebagai store manager, tapi dikasih kesempatan untuk kembali ke IT dan saya dikasih kesempatan untuk jadi project manager. Nah di situ itu adalah tahun 2013 dan 2016 saya memutuskan fokus untuk profesional di dalam project manager. Kalau dilihat dari runtutan start saya awal kerja 2004 sampai 2016 itu butuh sekitar 12 tahun ya untuk saya memutuskan saya tuh mau jadi apa. Jadi proses perjalanan yang panjang banget sampai akhirnya saya memutuskan saya akan fokus di sini. Dan di situ proses saya up lagi dan ketika itu Tuhan kasih kesempatan buat saya pindah ke salah satu perusahaan Jepang yang menurut saya wow itu luar biasa banget karena perusahaan ini mungkin secara ini menghargai jauh bisa berkali lipat dari perusahaan saya sebelumnya dan saya di situ dipercaya sebagai ERP manager. Nah, namun ketika di saat saya udah selalu pada saat puncak itu saya ternyata ada masalah keluarga di mana waktu itu mungkin rekan-rekan ada yang tahu Ben sakit dan akhirnya saya memutuskan saya nggak bisa, saya harus memilih antara saya fokus ke karir saya atau saya fokus ke keluarga. Tapi saat itu saya fokus keluar, saya fokus. Nah, ini adalah proses down-nya saya itu di tahun 2018. Dan ketika itu sebenarnya satu sisi saya masih pengen kerja, saya bukan orang, mungkin orang beda ya, tapi saya bukan orang yang aduh pengen di rumah gitu. Saya merasa udah sayang banget gitu kan, udah kuliah tinggi-tinggi, udah ngambil profesional international certification terus di rumah. Tapi saya merasa, tapi siapa yang mau terima gitu kan, umurnya udah banyak gitu kan. Di situ saya merasa down, saya merasa nggak akan ada yang terima. Tapi Tuhan ternyata masih sayang dan saya tahu Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan dengerin doa kita, saya cuma bilang Tuhan bawa saya ke tempat di mana tuh saya bisa punya waktu buat keluarga, tapi saya bisa kembangin skill dan knowledge saya gitu. Saya tuh nggak suka dengan pekerjaan yang benar-benar rutinitas, tapi saya suka dengan pekerjaan yang benar-benar kayak nantang gitu mau apa gitu. Dan Tuhan bawa saya ke yang sekarang saya kerja itu di OCBC dan bersyukur akhirnya ya saya part of the leader lah di OCBC Sekuritas. Tapi di saat saya merasa itu sekarang ini makanya kalau dilihat dari grafiknya itu ada proses down lagi. Kenapa? Karena saya merasa saya gagal sebagai leader, saya selalu kehilangan tim dan lagi bertanya sebenarnya. Jadi sebenarnya tujuannya ini untuk kita ngelihat kalau kalian lagi meniti karir, kalian lagi menjalani hidup kalian, lagi menjalani kuliah, lagi udah selesai kuliah atau mungkin kalian baru mulai untuk masuk dalam dunia kerja. Itu kita harus siap dengan proses up and down-nya kita. Dan itu yang saya pelajarin. Satu saya merasa dari awal saya kerja sampai saya saat ada di sini, itu kalau bukan karena penyertaan Tuhan, itu nggak akan bisa gitu. Kristen tuh nggak akan jadi Kristen seperti sekarang. Orang nggak akan ngelihat Kristen, orang nggak akan ngelihat achievement-nya kita kalau bukan tanpa penyertaan Tuhan. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang saya selalu ingat kalau misalnya kita dan mungkin buat jadi renungan ini sebenarnya bukan buat anak muda juga, istilahnya buat saya juga gitu kan, buat kita tempat ini untuk kita selalu ingat dimanapun Tuhan tempatin kita. Kayak misalnya saat dari saya awal kerja, di perusahaan pindah atau kemana atau dimanapun bidangnya kita, itu saya selalu menerapkan 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah kita harus ingat siapa kita dan siapa Tuhan kita. Itu yang selalu saya bawa.
Mereka orang tahu, contohnya ketika waktu saya di perusahaan lama pun, mereka tahu Christine itu siapa. Mereka tahu Christine itu, kalau ditanya nih, nyanyi yuk lagu dunia gitu. Aku orang yang gak tahu sama sekali, dan mereka tahu, oh Christine mah bisa lagu rohani doang gitu kan. Atau mereka tahu, kadang mereka kalau lagi ada pekerjaan yang lagi berat, mereka saya bilang, Chris doain ya. Karena mereka tahu siapa kita dan mereka tahu kita tuh bawa siapa. Itu yang kadang saya merasa, kok orang, gue tahu deh kalau lo doain pasti bisa. Gue tahu kalau doain proyeknya berhasil. Bahkan pernah saya waktu di kantor perusahaan IT sebelumnya, ketika saya ada proyek di Sumatera Selatan itu, lagi benar-benar peak, lagi benar-benar ada isu berat, dan itu hubungan sama gubernur segala macam, mereka tuh bilang, Mbak Christine doain ya. Itu walaupun sebenarnya ya kesuksesan mereka bisa gitu, tapi mereka tetap minta Christine doain. Jadi itu yang saya pegang, dimanapun Tuhan tempatin saya, dimanapun Tuhan tempatin kalian gitu, di kantor mana, di mana, kalian tetap harus ingat siapa kalian dan siapa Tuhan kita, itu yang kita harus pegang. Kalau bilang kita adalah suratan terbuka. Dan yang kedua itu adalah yang selalu saya pegang dimanapun Tuhan tempatin kita adalah kita menjaga integritas kita. Integritas tuh intinya kita tuh hidup bersih, istilahnya kita kalau saya tadi sempat googling itu, integritas tuh gak berbicara pada satu aspek tapi seluruh kehidupan kita, hati kita itu harus benar-benar jaga integritas kita, kejujuran. Apalagi sekarang ya, di bidang saya sekarang, kalau saya benar-benar gak jaga integritas, itu benar-benar banyak banget yang bilang, Bu Christine kasih deh proyek ini, ntar gue kasih lu duit, gue kasih lu uang, itu banyak banget. Tapi saya tetap menjaga berkat yang saya terima itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Itu yang kita harus benar-benar jaga. Nanti ketika kalian mungkin masukin bidang apa itu banyak banget godaan-godaan kita untuk kita gak menjaga integritas kita. Dan itu yang kita harus pegang. Dan yang ketiga itu yang saya pegang adalah Tuhan itu pegang masa depan kita. Seperti tadi saya bilang, dari awal saya kerja, namanya orang baru lulus kuliah ya, mau kerja di mana, pokok semua dilamar. Semua kantor dikirimin CV itu udah saya ngalamin. Saya ngelamar kemana, waktu itu papa masih anterin ke sini, sudah saya jalanin. Sampai saya pernah kerja di Cikupa itu pernah saya jalanin. Karena namanya baru lulus kan mau kerja gitu. Dan kalau ditanya lu mau jadi apa? Aduh jadi apa ya, gue kagak tahu jadi apa. Jadi teman yang saya pegang adalah dimanapun itu Tuhan pasti bawa saya. Kayak saya bilang, dunia yang saya gelutin sekarang itu enggak waktu awal saya lulus kuliah saya tahu saya akan di situ. Itu butuh sekitar 10 tahun akhirnya saya tahu, oh gua di situ. Jadi jangan takut buat anak muda tempat ini yang masih mencari arah hidupnya, jalannya mau kemana. Itu jangan takut, kita tetap harus bawa itu dalam doa. Bawa itu dan percaya kalau Tuhan itu pegang masa depan kita. Karena kan kalau saya baca ya di Amsal 23 ayat 18, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, masa depan kita itu Tuhan yang pegang. Jadi itu mungkin sedikit sharingnya. Kalau saya bilang istilahnya mungkin judulnya ini up and down, bangun karirmu dalam Tuhan. Bawa itu dalam Tuhan, serahkan kekhawatiran kita tuh kepada Tuhan. Yang saat ini mungkin lagi khawatir, Tuhan aku mau kemana ya, Tuhan aku udah lulus kuliah aku gak tahu. Atau mungkin saat ini lagi dalam pekerjaan, Tuhan ini bukan ya, atau gak tahu. Ya pokoknya kita gak pernah tahu arah hidup kita kemana. Tapi satulah yang kita tahu, kalau Tuhan itu pegang kita, dan kalau kita tuh setia sama Tuhan, pastikan Tuhan kenal kita ya. Tuhan kenal tuh Christine. Tuhan kenal Christine yang kalau udah ada masalah pekerjaan, sedikit apa saya selalu bawa dalam doa. Mungkin kata orang, ya elah Christine gitu aja didoain. Tapi itu saya percaya, karena ada doa itu makanya Tuhan buat pekerjaan itu berhasil. Jadi makanya kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan karena
Tuhan itu yang pelihara kita. Mungkin ayat terakhir yang mau saya sampaikan dan kalau kita buka itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Itu yang selalu saya pegang dan mungkin boleh menjadi ayat emas anak kalian juga. Istilahnya di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi apapun kekhawatiran kita, apapun mungkin saat ini kadang kita mikir lagi pandemik ini gimana ya gue cari kerjaan atau lagi pandemik ini gimana ya sekolah. Tapi ya pokoknya selama kita dalam Tuhan gak perlu khawatir. Nothing to worry because ya God will help us gitu kan. Ya itu aja sih intinya bangun masa depan kita bersama Tuhan. Bangun perjalanan karir kita bersama Tuhan karena Dia yang akan memelihara kita. Jadi renungan ini sebenarnya bukan buat kalian juga, tapi benar-benar buat saya. Jadi ketika mungkin saya lagi down, saya bisa putar, saya ingat, oh iya ya, Tuhan pernah ingetin ini sama Christine dan Tuhan ingetin ini sama kalian. Apapun yang terjadi, Tuhan yang pegang karir kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa yuk. Bapak kami bersyukur Tuhan buat nasihat-Mu, buat renungan ini Tuhan. Kami percaya Bapak, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, ketika kami berjalan bersama dengan firman-Mu, maka Tuhan yang mengingat kami, Tuhan yang memegang masa depan kami, Tuhan yang memegang kehidupan kami. Saat ini kami gak ngerti jalan ke depan apa, tapi satu yang kami tahu, ketika kami tetap berada di dalam jalan-Mu Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik buat kami. Terima kasih buat segalanya, terima kasih buat firman-Mu, tetap pegang kehidupan kami dan tetap buat kami setia di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau bersama